Oke, saya mulai ya. Oke, selamat siang Ibu. Iya, betul. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar bareng. Tetap dengan saya adalah kue tradisional ya. Hari ini judulnya adalah Nona Manis. Oke. Seperti biasa bahan-bahan sudah saya siapkan ya. Tunggu sebentar. Ini bahan-bahannya ya. Nanti tetap kita upload ya di situ sebentar. Jadi ada telur 1 butir, gula pasir 110 gram. Bentar ya, saya cari. Oh, yang ini. Jadi ada telur, gula pasir, tepung terigu, ada santan. Kebetulan hari ini saya pakai santan instan. Itu aja sebenarnya bahannya ya, 4 macam ini ya. Oke, bisa saya mulai Ibu ya. Saya nggak butuh mixer, saya hanya butuh blender. Oke. Blender. Yang pertama saya masukkan adalah telur. Sebentar ya. Sama. Ya, telur 1 butir saya masukkan di blender ya, ini telur. Gula pasir 110 gram. Gula pasir 110 gram saya masukkan di sini. Ya, main blender aja ya. Oke. Setelah itu tepung terigu 80 gram. Tepung terigu 80 gram. Ini sudah saya timbang-timbangin ya, kita tinggal masukin aja. 80 gram. Oke. Lanjut, santan 220 gram. Ya, ini santan 220 gram. Saya masukkan juga. Santannya 220 gram. Oke, siap. Ini bahan A ya. Bahan A sudah masuk semua. Ada 4 item. Ada 4 item: telur, gula, tepung, sama santan. Kita tutup. Lalu kita blender. Oke, saya lihat dulu ya, harus dipastikan tidak bergerindil ya. Kita aduk dulu pinggir-pinggirnya. Kita blender lagi ya. Sangat mudah sekali Ibu ya. Oke, cukup. Saya anggap sudah pokoknya dia nggak bergerindil, itu sudah selesai. Ya, ada di sini ada yang tanya? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada saya lanjut lagi ya. Oke, saya lanjut. Sekarang kita masuk ke bahan B. Bahan B ini ada santan lagi ya, sebanyak 110 gram. Santan 110 gram. 110 gram santan.
Saya ambil panci. Saya masukkan di panci ya. 110 gram santan. Setelah itu air 100 gram, air putih biasa aja. Saya masukkan ya, karena santan ini kental jadi perlu saya lakukan dengan air. Karena saya butuh santan yang encer. 100 gram saya jadikan satu. Air maizena RNB ya. Ini produk kami yang saya gunakan hari ini. Kembali lagi saya jelaskan, kelebihan daripada maizena RNB ini adalah tampilannya lebih putih, lebih bersih. Jadi kalau dibuat adonan tidak mangkrak ya. Kelebihannya ada di situ. Ya, fungsinya sama dengan maizena yang lain, yaitu untuk mengentalkan ya. Oke. Maizenanya sebanyak 15 gram saya timbang ya, maizena RNB nya ya. Semuanya masuk jadi satu. Maizena 15 gram. Oke, sudah selesai. Maizena saya taruh lagi. Jadi bahannya ada 3, santan, air, maizena. Sebenarnya sama perisa pandan RNB, tapi ingat ya, perisa pandan atau perisa vakum dari RNB masuknya nggak boleh waktu dimasak, masuknya nanti setelah keluar dari pemasakan ya. Jadi jangan panas-panas dimasak, harus setelah panas, setelah diangkat dari kompor baru ini dimasukkan. Oke, ini kita aduk dulu supaya tidak bergerindil. Dan B ini ya, saya pastikan tidak bergerindil. Lalu saya masak dengan api kecil hingga dia mengental seperti flan ya. Dan ini ya. Ya, api kecil aja ya. Ini kita masak. Kita aduk dia sampai mengental ya. Ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Harus mengental. Sambilin dimasak, pastikan kukusannya sudah mendidih ya. Jadi kita didihkan dulu kukusannya, setelah itu kita masak-masak yang lain, oke? Api kecil aja, api kecil, dimasak sampai dia mendidih, sampai dia mengental. Chef ya, Pak ya, Chef dari Ibu Nuke. Cetakan pakai cetakan talam nggak Pak Chef? Iya, iya. Sebentar ya, tunjukin ya. Saya pakai cetakan ini ya. Ini cetakan talam, yang plastik aja. Ya, plastik boleh, mau yang stainless boleh ya. Seperti ini cetakannya ya. Oke. Kalau pakai maizena RNB itu cairannya tetap berwarna putih ya, tetap bersih ya, dia nggak akan mangkat. Ayo, ada lagi yang akan bertanya sambil nungguin video ya, karena ini nggak bisa saya tinggal, harus saya aduk terus. Jadi silakan kalau ada yang mau tanya-tanya ya. Chef, itu kira-kira santan kalau diganti santan asli
Oh iya, ini santan kan saya pakai santan instan ya. Instannya diganti ya. Santan instan. Kalau diganti santan asli sangat bisa sekali ya, nggak ada masalah. Cuman nanti ada saya ini sudah mulai mengental. Ya, untuk yang bahan B ini ya santan, air sama maizena kan ya. Kalau ibu pakai santan asli tanpa perlu air bu, jadi ya santan aja, air santan gitu aja. Ini kenapa di sini ada santan, ada air? Karena kan kalau kita beli santan instan kan kental santannya ya. Nah itu saya encerkan dengan cairan ya. Tapi kalau ibu bikinnya pakai santan asli, sudah nggak perlu air. Totalnya berapa? Santan 110, air 100, berarti 210 santan, gitu ya. Kalau pakai santan asli. Kalau santannya instan ya saya harus mengecerkan dulu dengan air, oke? Oke, dapat dilihat ini sudah mulai mendidih. Ya sudah mengental, dia sudah meletup-letup ya, berarti sudah. Oke, saya angkat dulu, sudah mulai meletup-letup. Oke, setelah itu kita kembali ke bahan A tadi ya. Ya, jadi santan yang saya masak sama ini saya masukkan ke blender yang adonan A tadi ya. Ini. Nah. Ya bu, kalau pakai meja RMB putih bersih ya, tidak mangkat. Ya seperti ini ya. Lalu saya blender kembali. Kita cek lagi. Oke, sudah halus. Sekarang tinggal kita memberi rasa atau aroma pandan ya. Ingat ini kan sudah nggak begitu panas, jadi perisa pandannya sudah boleh dimasukkan ya. Seberapa banyak sesuai selera aja ya. Kalau dirasa warnanya sudah cukup. Oke. Cek kurang dikit lagi, tambahin dikit lagi untuk aroma pandannya ya, sesuai selera ibu ya, boleh ngejreng, boleh soft, tergantung. Oke, saya rasa warna sudah cukup. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada chef dari Mike. Ya, selamat sore Bu, selamat siang Bu Mike. Chef, kalau santannya diganti susu bisa nggak chef? Oh, diganti susu, gini Bu. Diganti susu tetap bisa, nggak ada masalah. Tapi Bu ya, kalau kita makan kue basah, kue nona manis itu di mana-mana itu adalah pakai santan, dan susu tetap bisa tetap jadi, tapi rasa khas ciri nona manis kue ini nggak dapat. Jadi dengan perisa pandan ditambahkan santan itu aromanya lebih enak, aromanya lebih gurih ya. Kalau ibu mau mengganti susu bisa aja, tetap jadi, tetap bisa. Cuman khas kue nona manis itu nggak dapat ya, ciri khasnya maksudnya ya. Jadi itu bisa kok ya. Oke, semua tergantung selera.
masing-masing. Ada lagi? Oke ya. Ini bahan A sudah selesai. Bahan A sudah selesai. Saya sisihkan dulu ya. Sekarang kita buat bahan B. Bahan B. Oke. Yang saya butuhkan adalah, oh sorry, bukan bahan B ya. Tadi bahan B sudah masuk ke sini. Sekarang adalah adonan isi putih ya. Jadi kita bikin fla warna putih. Tetap santan sebanyak 220 gram. Santan 220 gram kita tuang. Oke, 220 gram santan. Gula pasir 6 gram ya, cuma sedikit. Kenapa ini gula pasir cuma sedikit untuk adonan isi? Karena di adonan warna hijau gula pasirnya sudah cukup banyak. Yang pertama. Yang kedua, di adonan putih ini adalah adonan isi. Saya sebenarnya nggak butuh manis banget. Saya butuh adalah asin gurih ya. Perlu diingat, asin dan gurih ya. Jadi saya hanya butuh sedikit garam untuk mengimbangi. Yang kedua adalah sedikit gula untuk mengimbangi. Yang kedua adalah garam. Garamnya lumayan banyak sih, 4 gram itu banyak. Itu nanti rasanya di asin-asin gurih, cukup enak ya. Saya masukkan dulu santan, gula pasir 6 gram, sedikit banget. Oke. Oh, masih ada. Gula pasir 6 gram, tepung terigu 25 gram ya, tepung terigu 25 gram. Saya masukkan. Nah, setelah itu garamnya 4 gram itu banyak loh garam itu, sekitar setengah sendok teh. Apakah nanti asin? Iya, memang saya butuhkan adalah gurih-gurih asin ya. Kenapa? Karena nanti adonan kulitnya ini berwarna hijau, ini manis, isinya rasanya asin-asin gurih ya. Perpaduannya nanti pas sekali. Oke, saya masukkan ya. Oke, Oke, saya aduk-aduk. Ada yang nanya, untuk tepungnya itu merek apa sih? Oh, tepung sebenarnya ibu pakai tepung merek apapun boleh, mau protein tinggi, sedang, rendah boleh. Tapi hari ini saya pakai tepung protein sedang ya. Boleh, ini pokoknya asal tepung terigu aja bisa kok ya. Saya gunakan yang all purpose, jadi tepung protein sedang. Ya, ini kan harus sampai halus ya. Gerindilan ini kita ratakan dulu. Oke, ibu, kuncinya ada di sini ya. Setelah ini begini, ini nanti kita masak, tapi ingat nggak boleh mengental, hanya kita hangatkan saja ya. Asal hangat, jangan panas. Kalau panas nanti dia mengental. Asal hangat saja. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya gula, garam, tepung ini dia larut dengan sempurna. Jadi saya nggak perlu sampai panas. Kalau sampai panas dia nanti mengental. Nah, saya nggak butuh kental ya. Hanya cukup dihangatkan saja ya. Gitu. Hanya asal hangat saja.
Tujuannya supaya semua bahan ini larut dengan sempurna ya, nggak ada gerindilan. Masih dingin. Ada pertanyaan? Belum. Ya, lanjutkan ya. Nah, sudah mulai agak hangat, masih belum hangat tuh. Tapi sudah mulai. Sudah, masih belum. Nah, ada gerindilan ini nggak boleh, nanti kita saring ya. Nah, sudah mulai hangat ya, asal hangat ya, jangan sampai mengental ya. Ini sudah mulai hangat. Kan saya tadi bilang ini nggak boleh bergerindil, jadi saya harus memasukkan lagi. Saya memasukkan lagi dengan cara apa? Dengan cara disaring. Dipastikan lagi dengan cara disaring supaya dia tidak bergerindil. Ya, kita masukkan. Ya, kita doa-doa, ini kan ada gerindilannya ya, karena bekas kita masak, kita doa-doa sampai dia tidak bergerindil seperti ini ya. Nah, sangat mudah sekali kan ya. Oke, jadi dia sangat halus sekali seperti ini ya. Nah, saya mau minta ya. Saya butuhkan adalah plastik contong segitiga. Plastik contong segitiga. Saya untuk adonan di sini saya masukkan ke plastik segitiga. Ini saya simpan dulu ya. Ya, kita tuang. Ini ya, kita bakarin dulu. Oke, gampang sekali kan ya bikinnya ya. Selesai demo ini ibu-ibu langsung praktek ya. Saya yakin bahan-bahannya mudah didapat di warung sebelah, di tetangga sebelah ya, mudah sekali dipraktekkan ini. Yang punya anak kecil nanti pasti anaknya suka. Oke. Untuk adonan kulit itu kenapa harus di blender ya? Kalau di mixer nggak bisa nggak ya? Ada kulit yang hijau ini ya? Iya, hijau. Kenapa harus di blender gini? Kalau di mixer dia susah halus. Ya. Sekarang yang saya tanyakan di sini adalah kenapa adonan selain ini ya? Misalnya ibu bikin bolong-bolong, bikin spongkit, kenapa harus di mixer? Ya, tujuannya ada di mixer adalah memasukkan udara sebanyak-banyaknya dari luar ke dalam adonan sehingga adonannya mengembang. Itu kalau mixer. Tapi dalam adonan ini saya nggak butuh mengembang, saya hanya butuh
larut merata dengan sempurna. Jadi saya pergunakan mixer. Kalau saya pergunakan blender. Kalau saya pakai mixer nanti adonannya penuh gelembung ya, penuh gelembung atau penuh bubble udara. Nggak bagus nanti di adonan ya. Saya hanya butuh supaya ini larut sempurna ya. Itu kenapa saya pakai blender. Oke? Terjawab ya. Oke. Nah sekarang ininya sudah saya keluarkan. Saya pakai cetakan talam. Saya poles minyak dulu ya. Cetakan talamnya ini saya poles minyak dulu. Sudah menit ke 30 ya, kurang masih lama ya, masih 30 menit lagi. Ini prosesnya sudah selesai, gampang sekali. Kenapa diolesi minyak chef? Untuk Oh iya, supaya itu tidak lengket. Kalau nggak ada minyaknya nanti lengket, kamu diambil susah. Nah ini ya, cetakan talam di rumah boleh pakai yang plastik, boleh pakai yang stainless ya, atau ginseng atau apapun yang punya modelnya gini. Namanya ini cetakan talam. Oke, saya kasih minyak semua nih. Oke, sudah saya kasih minyak semua. Saya sisihkan minyaknya. Ini kita aduk sedikit lagi. Nah, ini kan ada bubble-nya ya, ada bubble-nya, ini kita aduk supaya bubble-nya hilang. Oke. Nah, bubble-nya hilang. Oke, kita sudah mulai masukkan ini kan. Saya tata di sini dulu ya. Kita isi berapa banyak? Sebanyak 3/4 cetakan ya. Jangan penuh-penuh, 3/4 ya. Jadi setengah lebih 1/4, 3/4. Ya kira-kira segini ya, 3/4 ya, nggak sampai penuh ya. Ini kita isi semua dulu ya. Tiga per 4 cetakan. itu nanti jadi penuh sama adonan isi. Sama adonan isian putih nanti dia jadi penuh. Jadi penuh. Iya, betul sekali. Oke ya. Seperti ini ya. Paham ya? Ini sekarang kita adonan isinya kita buka, kita gunting. Cara isinya seperti ini, Bu. Kita tenggelamkan setengahnya, ini kita isi, lalu kita keluarkan, kita kayak gini ya. Nah seperti ini ya, udah ya, kita tenggelamkan. Harus masuk berarti chef, ujungnya masuk sedikit, diisi dalamnya. Setelah itu ujungnya ditarik pelan-pelan sampai ke atas, sampai seperti ini ya. Jadi nanti isinya itu di tengah-tengah dalam sampai atas ya. Kalau itu ujungnya dimasukin terus nggak ditarik-tarik, nanti isinya memenuhi pinggir-pinggir. Jadi waktu dimakan dibelah itu nggak bagus karena isinya ke samping-samping. Saya butuh isinya adalah di tengah ya, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ini kebanyakan saya. Sebentar, yang lainnya aja. Kebanyakan isi itu ya.
Oke, masih ada sedikit isi, ini saya poles sekali lagi, saya isi sekali lagi. Masih ada lagi. Sudah habis seperti ini ya. Lalu kita mulai kukus sekitar 20 menit ya. Ingat, kukusannya harus dipastikan benar-benar mendidih ya, supaya hasilnya maksimal. Chef, ada yang nanya, Chef, dari dulu ke itu jadinya berapa cucing ya, Chef, untuk cetakan tadi? Sebentar saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Harusnya, sorry, kita tutup dulu. 15 sampai 20 menit ya, dari yang panjang di 4. Dibunuh ke harusnya antara ini 13, ini adalah masih ada sekian, kurang lebih jadinya adalah 17 atau 18 biji. Harusnya itu adalah pas dengan isian putih. Kemana mungkin ada yang kebanyakan isi, ada yang kurang ya, jadi nggak ngepas. Jadi kalau itu nanti bisa dipaskan aja ya, sekitar 16-17an lah untuk jadinya dengan ukuran sekian tadi ya. Ini kita nunggu proses matangnya sekitar 15-20 menit. Sambil nunggu kita mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Bu. Ini sudah selesai Bu, hanya tinggal nunggu matangnya saja ya. Saya simpan dulu ini. Tinggal tunggu matangnya saja. Ada yang mau ditanyakan? Boleh di luar set ini. Pertanyaan di luar ini nggak apa-apa ya. Daripada kita bengong selama 15 menit, kita ada pertanyaan. Ada Mat? Ada? Oke ya, saya mau, kalau ada pertanyaan saya mau jelaskan sedikit. Saya mau jelaskan tentang SP RNW ya. Banyak merek-merek di luaran ya. Saya jelaskan lagi, ini sudah saya jelaskan di demo-demo sebelumnya, tapi tetap saya jelaskan lagi untuk mengingatkan ibu-ibu di rumah ya, untuk mengingatkan, selalu ingat dengan produk kami ya. Banyak produk-produk SP atau emulsifier di luar sana dengan merek yang macam-macam, fungsinya sama, semuanya sama. Fungsinya adalah kalau ada orang-orang bilang telah mengembangkan ya, tapi kalau kita ngomong fungsi secara sesungguhnya adalah emulsifier atau SP ini berfungsi untuk mengemulsi. Apa sih emulsi itu? Emulsi itu adalah menyatukan antara minyak, air, dan beberapa komponen bahan lain. Seperti kita ketahui, minyak dan air itu nggak bisa menyatu ya. Itu sebabnya kita emulsi dengan SP. Akhirnya di adonan minyak dan air bisa menyatu sehingga menciptakan sebuah yang namanya adonan. Sebenarnya itu ya, fungsi daripada emulsifier adalah sebenarnya itu. Cuman semakin di sini banyak bukan salah ya, sebenarnya bukan salah, tapi banyak yang bilang bahwa SP itu adalah sebagai pengembang ya. Jadi SP itu pengembang. Kalau saya bilang salah 100% enggak, tapi sebenarnya SP itu adalah untuk pengemulsi ya, menyatukan antara minyak, air, dan bahan-bahan yang lainnya. Yang kedua adalah sebagai pelembut kue. Nah, itu fungsi sesungguhnya SP. Pelembut kue, pengemulsi, lalu sebagai proses aerasi ya. Cuman gini,
saya mau tunjukkan kelebihan daripada SP kita ya. Banyak SP di pasaran di luar sana yang harganya lebih mahal daripada SP RNW, banyak sekali, dan mereka cepat kembang ya. Satu lagi saya sebutkan ya, sebagai pengemulsi atau penyatu minyak dan air, sebagai pelembut. Satu lagi sebagai proses aerasi. Apa proses aerasi? Proses aerasi adalah menangkap udara yang di luar sini nih ya, memasukkan udara di sini melalui proses mixer, dimasukkan ke dalam adonan ya. Jadi udara di luar dimasukkan ke dalam adonan melalui mixer ya. Mixer itu seperti kipas angin, jadi nyedot udara dari luar dimasukkan ke adonan. Nah, itu yang menyebabkan adonan nanti mengembang, karena udara di luar ditangkap oleh mixer lalu dimasukkan ke dalam adonan sehingga cepat mengembang. Nah, itu kenapa banyak orang menyebutkan SP itu untuk mengembangkan. Ya kalau saya ngomong salah ya nggak salah banget. Kalau benar ya kata benar banget ya. Itu menangkap udara. Nah, dari sini kalau produk yang lain selain punya kita kan pakai SP yang merek ini harganya mahal tapi cepat ngembangnya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau pakai RW memang kita ada sedikit kelemahan di sini, bahwa produk SP RW ini dia sedikit lebih lambat dalam hal pengembangan, dalam hal penangkapan udara yang dimasukkan ke adonan. Kenapa? Karena di dalam SP RW ini telah dimasukkan bahan khusus yang namanya pelembut kue. Itu kenapa dia menghambat pemasukan udara ke dalam adonan sebanyak-banyaknya, terhambat sedikit lah ya. Jadi kalau produk lain 3 menit sudah ngembang, kita butuh 4 menit, kita butuh 5 menit, selisih 1 atau 2 menit daripada produk lain yang harganya di atas Raja Wali ya, selisih 1 sampai 2 menit. Akan tetapi bila ibu bandingkan hasil jadinya ya, ibu bikin bolu-bolu hari ini, ibu makan besok, ibu bikin 2, satu pakai SP yang lain, satunya pakai SP RNW. Ibu bikin hari ini 2, ibu makan besok ya, ingat makannya besok, jangan sekarang. Kalau sekarang ya sama saja ya, semuanya yang baru matang pasti enak. Makannya adalah besok atau lusa. Nah, itu saya pastikan produk SP RNW ini yang menggunakan SP RNW ini kuenya lebih moist, lebih lembut ya, seperti itu ya, dibandingkan produk-produk kompetitor yang lain. Kenapa seperti itu? Karena dalam SP ini telah kita masukkan yang namanya pelembut kue. Itu kenapa akhirnya ngembangnya kalah dengan yang lain, kalah cepat sedikit, kalah cepat 1 menit. Tapi kita punya keunggulan yaitu kuenya lebih lembut, lebih moist dibanding jika kita pakai merek yang lain ya. Itu kelebihannya daripada SP RNW. Sudah 10 menit lagi, 5 menit lagi ini boleh kita lihat nanti ya. Ada pertanyaan saya. Oke. Dari Roti Surya. Oke, kami minum dulu ya. Silakan Bu, katanya arisan Bu. Itu kemasan SP RNW itu berapa kilo ya, Chef? Untuk yang tadi itu dijelaskan. Yang ini ukurannya 1 kilo ya, 1 kilo. Ada yang banyak sekali sih, kita ada yang 5 kilo, ada yang 25 kilo, ada yang saset ya. Tapi yang saya jelaskan ini adalah ukurannya 1 kilo. Harganya berapa ya? 34 atau 35, saya kurang hafal kalau masalah harga, tapi di angka itu ya, kurang lebih harganya ya. Oke, dari Pak Chandra. Siap Pak Chandra. Resepnya dong, Chef? Ya tenang aja, ini 1:30 selesai kita live. Resep pasti di-share, jangan khawatir Pak, pasti di-share Pak. Nanti langsung dicoba di rumah ya, pasti di-share kok. Kurang 5 menit sebenarnya Pak ya. Yang saya sarankan kukusnya itu 20 menit supaya benar-benar tanek, benar-benar matang. Ini nanti saya percepat aja 15 menit ya, 15 menit supaya lebih cepat. Ini hanya untuk demo, tapi kalau Bapak Ibu bikin di rumah 20 menit lah ya, biar benar-benar tanek ya. Ada lagi yang ditanyakan? Dari
Bunuke, chef. Ya, saya Bunuke masih di Jember Bu ya. Chef, kenapa bolu mekar saya kok mekarnya cuma belah 2-3 saja? Itu kutukan Bu ya. Kutukan, jadi orang bikin bolu mekar kadang-kadang. Cuman di sini saya mau jawab sedikit. Kalau itu kukusannya seperti ini kecil, kukusannya kecil dengan kompor seperti ini apinya besar, 90% itu akan mekar 3 atau 4. Ingat, dengan kukusan kecil. Tapi kalau kukusannya itu besar, hanya pakai kompor ini, itu bisa mekar cuma 2. Kenapa? Uapnya itu kurang ya. Kalau pakai kukusan besar, pakailah kompor yang ngejos, pakai kompor yang dibuat nasi goreng gitu yang kenceng. Yang penting uapnya itu harus banyak, nggak bisa kalau uapnya sedikit. Kemungkinan di situ satu, itu masalah teknis ya. Untuk masalah teknis lagi, ya saya nggak tahu resep ibu seperti apa. Mungkin resepnya berbeda dengan resep saya, tapi berbedanya mungkin nggak akan banyak sih. Hanya rata-rata bolu kukus mekar itu resepnya mirip-mirip kok ya. Itu tadi padahal bunuke pakai api besar loh, chef. Ditambahkan tadi. Bunuke pakai api besar. Kukusannya ukuran berapa Bu? Gede apa kecil Bu kukusannya Bu? Satu. Terus kedua adalah ibu pakai metode pakai air soda, contoh pakai air soda Sprite atau yang lainnya, atau pakai baking powder. Kalau saya sih lebih suka pakai baking powder ya, lebih hasil dagingnya lebih murah. Maksudnya bisa dijual murah gitu. Kalau kompornya, kalau kukusannya besar, harus apinya yang gede. Apinya harus besar ya. Jadi waktu memasukkan bolu kukus itu, usahakan secepat mungkin dibuka tutupnya, masukin langsung tutup, jangan lama-lama. Kalau lama-lama itu pasti menyebabkan mekar 2. Cuman gini Bu, ketika saya bikin banyak ya, satu ini mungkin 15 biji, pasti adalah 1 biji, 2 biji yang mekar 2, tapi yang lainnya gede-gede, itu pasti ada. Karena apa ya, ini sirkulasi uap di sini karena kebanyakan adonan akhirnya nggak begitu merata. Pakai kukusan nasi bisa, chef. Bunuke tadi. Kukusan nasi itu juga iya. Pakai kukusan nasi juga bisa. Ingat, tapi yang saya bilang tadi, secepat mungkin nutupnya. Buka sedikit, masukkan langsung tutup, sudah. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti uapnya habis, ya mekarnya kurang. Biasanya di situ ya, kendalanya di situ. Saya dulu pertama bikin memang sering 2, 3. Akhir-akhir ini sudah mulai bagus, sudah mulai 4. Karena apa ini? Ternyata kuncinya ada di kompor sama gandangnya. Kalau gandangnya lebih kecil, apinya gede, itu mekarnya sempurna ya. Tadi ada penambah lagi. Saya Resono soda pakai susu Fire sama baking powder. Pakai soda. Resono soda pakai susu Fire sama baking powder. Pakai soda, susu, baking powder ya. Iya. Nggak apa-apa sih. Ya tapi ya mungkin itu tadi Bu, kalau penjelasan dari saya itu masalah di apinya, kenapa yang mekar 2 itu kebanyakan itu masalah di api ya. Apinya harus besar, kukusannya kalau bisa jangan gede-gede banget ya. Terus yang kedua ya mungkin resep kita berbeda, tapi kalau mau ibu kepingin resep dari Raja Wali, ibu di website karyaanugrahjaya.com ya, .co.id. Karya Anugrah Jaya, ada underscore-nya, ada titiknya. Karya underscore karya anugerah jaya. Oh ya. Jadi ibu ketik website, lihat di websitenya karya. Oh iya ini loh. Di www ini loh. Karya underscore. Nah di situ resep bolu kukus mekar sudah saya share di situ. Nanti ibu lihat di situ. Nanti bisa coba dengan resep dari Kak Jawa. Ya. Oke. Ada lagi? Tadi penjelasannya bunuke, chef. Itu
Saya no soda, pakai susu cair. Maksudnya itu Bu. Oh, pakai soda tapi pakai susu cair. Boleh ya. Kalau baking powdernya pakai merek siapa Bu? Kalau merek saya pakainya ini Bu ya. Pakainya yang oranye. Jangan pakai yang biru. Kalau yang biru bukannya kurang. Pakai yang oranye ya. Kalau punya merek dari Raja Wali. Untuk roti yang mekar pakai yang oranye ya. Ya nanti coba di websitenya dilihat lagi itu, nanti coba pakai resep itu. Saya selalu berhasil pakai resep itu ya. Ya, coba saya lihat dulu. Oke, 15 menit ya. Ini sudah 15 menit. Harusnya 20 menit ya, tapi ini cuma 15 menit aja supaya cepat. Saya ambil dulu. Kita ambil dulu ya. Tunggu dulu biar tak panas. Saya mau coba buka satu dulu. Nanti ketika kita kukus kalau itu lihat di ovennya itu dia akan naik segini. Tapi setelah kita ambil dari oven, dari kukusan dia akan turun lagi seperti asalnya, ya. Nggak apa, nggak tumpah kok. Cuman memang aku diukus dia kembang. Tapi setelah diambil dari kukusan dia pas beres lagi ya. Oke. Saya mau buka dulu. Nah, seperti ini ya. Ini masih keadaan panas jadi masih benjur-benjur. Saya mau gunting. Nah, yang saya mau adalah seperti ini ya. Jadi putihnya itu di tengah, kulitnya gini. Nyemprotnya adalah jangan diputer-puter, satu titik aja, satu titik, terus dinaikkan sampai atasnya putih, ya. Seperti ini Bu ya, jadinya Bu ya. Ini enak banget Bu. Untuk adonan hijau ini dia rasanya manis banget. Untuk warna putih ini dia rasanya gurih asin ya. Memang saya buat. Kalau ibu ininya nggak dibuat asin, di situ kan diresepkan 4 gram. Ibu mungkin kasih cuma garam cuma 2 gram. Kurang mantep Bu rasanya Bu. Asinnya kurang itu dimakan kurang apa ya? Kurang mantep menurut saya. Jadi ikutin resep aja. Garamnya itu 4 gram. Itu baru enak. Ya. Bisa makan. Enak Bu. Gurih, enak, mantap, ya. Cuman gini aja bikinnya Bu, ya. Oke, sudah tinggal 6 menit lagi. Ada yang ditanyakan Ibu sebelum saya tutup, tinggal 6 menit lagi soalnya. Ini rasanya enak Bu, apalagi masih panas ini ya. Kita makan. Mantap. Bu, satu lagi. Kalau Ibu bikinnya pakai santan instan, dimasukin ke kulkas bisa 2 hari. 3 hari mungkin nggak apa-apa, tapi saya sudah nyoba 2 hari nggak bau, nggak berlendir. Tapi kalau Ibu pakainya santan asli, kayaknya cuma 1 hari. Bikin sekarang ya, bikin sekarang jam 2, besok jam 2 harus segera habis. Kalau nggak habis biasanya sudah ngiler. Tapi kalau pakai santan instan lebih dari 1 hari nggak ada masalah. Ya, tetap enak. Oke, ada pertanyaan? Oke, tinggal 5 menit Ibu ya. Saya akhiri demo hari ini. Semoga apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu semua dan bagi bapak-bapak semua, Pak Chandra tadi ya. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan dan jadi produk jualan Ibu yang
laris manis. Jangan lupa hari Selasa demo dari Chef Joko dengan materi apa Mas? Cilok ya, cilok dengan materi cilok, ya cilok ini unik lagi, cilok Bandung ya. Kita buat produk-produk yang food street ya. Ibu tahu food street itu adalah makanan yang dijual di pinggir jalan ya seperti ini. Jadi kita mau ke arah kue-kue yang seperti itu ya. Ya, jangan lewatkan Chef Joko hari Selasa adalah kue cilok Bandung. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.